Filipus memberitakan Kristus kepada orang-orang Samaria. Mereka mengindahkan hal-hal yang dia katakan. Setelah mendengar dan melihat mukjizat yang dilakukannya, seperti mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang, pelayanan Filipus membawa sukacita besar di kota. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-22 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pertobatan Orang Samaria. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Filipus pergi ke sebuah kota di daerah Samaria dan memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di situ. Waktu mereka mendengar pengajarannya dan menyaksikan banyak keajaiban yang dia lakukan, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak penduduk kota itu dikuasai roh-roh jahat dan Filipus mengusir roh-roh itu atas nama Yesus sehingga mereka pergi sambil berteriak dengan keras. Banyak juga orang pincang dan lumpuh total yang disembuhkan. Semuanya itu membuat para penduduk kota sangat bersukacita. Namun di sana ada seorang tukang sihir bernama Simon. Dia sudah lama membuat warga Samaria terkagum-kagum dengan ilmu sihirnya. Karena itulah para penduduk percaya padanya yang waktu dia mengaku sebagai orang hebat. Sebelum Filipus datang, semua warga di daerah itu baik orang biasa maupun orang penting menghormati Simon dan berkata, orang ini mempunyai kuasa Allah yang besar. Mereka sangat menyegani Simon karena dia sudah begitu lama membuat mereka terkagum-kagum dengan ilmu sihirnya. Tetapi waktu Filipus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan kuasa Kristus Yesus, banyak sekali orang yang percaya kabar itu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Filipus membaptis mereka. Simon juga percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia selalu mengikuti Filipus dan terkagum-kagum melihat banyak keajaiban luar biasa yang dilakukan Filipus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa memberitakan Injil bukanlah tanpa kontroversi. Beberapa orang mempermasalahkan pesan tentang kebangkitan Kristus. Penganiayaan menjadi semakin buruk. Kematian Stefanus menyebabkan pembubaran banyak orang Kristen dari Yerusalem. Tetapi karena orang-orang Kristen tersebar di luar negeri, demikian pula Injil, orang Kristen pergi kemana-mana mengkhotbahkan firman Tuhan. Di antara mereka adalah Filipus, salah satu dari 7 diaken yang dipilih dalam pasal 6. Upaya penginjilannya melibatkan orang Samaria dan sida-sida. Dalam studi refleksi Biblika kali ini, kita akan membahas pertobatan orang Samaria. Mereka adalah keturunan dari pernikahan blasteran pada saat pembuangan Asyur dan diremehkan oleh kebanyakan orang Yahudi. Yang pertama kita perhatikan pelayanan Filipus di Samaria. Mereka menghargai Filipus. Filipus memberitakan Kristus kepada orang-orang Samaria. Mereka mengindahkan hal-hal yang dia katakan. Setelah mendengar dan melihat mukjizat yang dilakukannya,
seperti mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang. Pelayanan Filipus membawa sukacita besar di kota. Mereka dahulu menghadapi Simon. Simon adalah seorang penyihir yang telah mengejutkan orang-orang, mengaku dirinya hebat. Tentangnya semua orang berkata, orang ini adalah kekuatan besar Allah, mengagumkan mereka dengan sihirnya untuk waktu yang begitu lama. Kemudian mereka percaya kepada Filipus. Saat dia memberitakan kerajaan Allah dan nama Kristus, mereka percaya dan dibaptis. Baik pria maupun wanita, bahkan Simon pun percaya dan dibaptis. Selanjutnya orang-orang Samaria mengikuti ajaran Filipus. Mereka kagum pada mukjizat dan tanda-tanda yang dia lakukan. Ini adalah Injil pertama yang diberitakan kepada mereka yang tidak sepenuhnya Yahudi. Karena itu, mari kita lihat lebih dekat hal yang kedua tentang pertobatan orang Samaria. Orang Samaria, pesan Injil diberitakan oleh Filipus adalah dia mengkhotbahkan Kristus. Ini tidak diragukan lagi, termasuk berita kematian Kristus, kebangkitannya. Hal yang sama yang Petrus beritakan tentang Kristus di dalam pasal 2 dan pasal 3 kitab Kisah Para Rasul. Kita diberitahu bahwa dia mengkhotbahkan hal-hal tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Hal-hal apakah yang berkaitan dengan kerajaan Allah? Yohanes, Yesus, dan para rasul sebelumnya telah mengajarkan bahwa kerajaan itu sudah dekat. Kemudian Paulus dan Yohanes menulis tentang kerajaan sebagai kasih karunia. Ungkapan kerajaan Allah secara harafiah berarti pemerintahan Allah. Kemungkinan besar Filipus berbicara tentang pemerintahan Allah yang sekarang hadir dalam pribadi anaknya, Yesus Kristus. Hal-hal apa saja mengenai nama Yesus Kristus? Pesan pertobatan dan pengampunan dosa sekarang sedang diberitakan dalam namanya. Itu jelas termasuk apa yang Yesus perintahkan. Tanggapan orang Samaria, mereka memperhatikan apa yang dikatakan Filipus. Ini menyiratkan ketaatan. Mereka percaya dan dibaptis, seperti Petrus, Filipus dengan setia memenuhi amanat agung Tuhan. Oleh karena itu, mengindahkan hal-hal yang diucapkan oleh Filipus, termasuk baptisan. Jadi orang-orang yang sudah mendengarkan khotbah dari Filipus adalah mereka yang sudah trust and obey. Mereka percaya dan taat kepada Injil. Lalu kita perhatikan bagaimana dengan Simon sang penyihir. Apakah Simon benar-benar bertobat? Banyak orang yang menyangkal bahwa dia bertobat karena apa yang terjadi sesudahnya. Tetapi Lukas yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini tentu saja adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menuliskan bahwa Simon juga percaya. Simon percaya sama seperti orang lain lakukan. Oleh karena itu, imannya sama nyatanya dengan orang Samaria lainnya. Meskipun mungkin ada tradisi aneh tentang Simon di luar Alkitab, indikasi dari kitab suci adalah bahwa pertobatannya adalah nyata. Simon adalah contoh bagaimana orang Kristen bisa jatuh tetapi bisa juga dipulihkan. Dia kemudian diberitahu untuk bertobat dan berdoa. Oleh karena itu, ketika orang Kristen berdosa, dia tidak perlu dibaptis lagi, tetapi untuk bertobat dan berdoa mengakui dosa-dosanya. Simon mengungkapkan betapa cepatnya orang Kristen dapat dikalahkan dalam dosa, tetapi juga bagaimana mereka dapat memperoleh pengampunan dan dipulihkan. Sebagai kesimpulan, pertobatan orang Samaria termasuk Simon adalah sederhana dan lugas. Ketika Kristus diberitakan dan diperhatikan, orang akan percaya dan dibaptis. Pertobatan mereka sederhana dan langsung seperti amanat di mana Filipus berkhotbah. Yesus memerintahkan para rasulnya untuk memberitakan iman dan baptisan. Filipus memenuhi amanat besar itu mengenai orang Samaria. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara percaya dan dibaptis? Jika demikian, tetapi saudara kemudian menyimpang dari jalan iman, apakah saudara telah bertobat dan berdoa seperti yang kemudian diperintahkan kepada Simon? Dalam kedua kasus, jangan menunda untuk mengindahkan perintah Injil.
Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apapun status kita pada saat ini, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, kita dapat mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Diaken Filipus, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kiranya setiap diri kita yang sudah merespon dapat melanjutkan pertumbuhan iman, dan bagi kita yang sudah lama percaya dan terlibat di dalam pekabaran Injil dan pelayanan apa saja untuk memuliakan Yesus, kiranya kita senantiasa dari hari ke hari semakin bersuka cita dapat menjadi mitra kerja Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.